kita bertemu lagi dengan Pak Pur untuk membahas momen inersia sebelum kita bahas torsi atau momen gaya. Nah, tadi di awal atau mungkin sebelumnya, video di sebelumnya Pak Pur sudah katakan bahwa momen inersia hubungannya dengan massa adalah I sama dengan mr kuadrat. Dengan I adalah momen inersia dan M adalah massa benda, sedangkan R yang dikuadratkan adalah lengan atau jarak dari massa ke benda yang tegak lurus. Nah, itu perihal rumusan dari momen inersia dengan massa tunggal. Bagaimana kalau massanya lebih dari satu, ya, atau sistem massa? Misalkan kita punya sumbu sumbu Y yang vertikal, kemudian kita taruh beberapa massa nanti, ya. Kemudian kita silangkan dengan sumbu X. Sumbu X nanti ada deretan massa, kemudian sumbu Y juga ada deretan massa. Nanti sistem massa ini kita akan putar. Misalkan diputar searah dengan poros sumbu Y, artinya diputarnya kemari, ke kiri atau kanan. Kemudian kalau sistem massa diputar dengan poros sumbu X, artinya ke atas ke bawah ke sana. Nah, sekarang kita akan bahas kalau distribusi massanya pada sumbu X, misalkan M1, M2, M3, M4, M5. Pada sumbu X ada 5 massa, M1, M2, M3, M4, M5. Kemudian pada sumbu Y juga ada massa. Misalkan MA, MB, MC, MD, ME. Maka perlu kita pahami dulu adalah jarak. Untuk M1 akan memiliki jarak R1 dari 0,0 ke M1. R2 dari 0,0 ke M2. R3 dari 0,0 ke M3. R4 dari 0,0 ke M4. R5 dari 0,0 ke M5. Begitu pula untuk yang jarak pada sumbu Y. Nah, yang menarik bagaimana kalau untuk R3 dan RC. Ya. R3 adalah lengan dari M3, RC adalah lengan dari massa C. Massa MA, massa MB, massa MC, massa MD, massa E. Maka kalau kita putar sistem massa ini sebagai sumbu putarnya sumbu Y ke sana, maka yang menyumbang momen inersia sistem adalah massa-massa yang terletak pada sumbu X saja. Sumbu Y-nya tidak kita hitung atau sumbangannya 0. Karena masing-masing R-nya, RA, RB, RC, RD, RE adalah 0. Bagaimana kalau kita putarnya searah dengan sumbu X, dengan poros sumbu X? Maka yang akan menyumbang momen inersi sistem adalah massa-massa yang berada dalam sumbu Y. Sekarang kita akan putar dalam poros sumbu Y saja dulu. Nanti untuk kita putar dalam poros sumbu X nanti akan perhitungannya hampir sama. Kita putar sebagai poros adalah sumbu Y ke sana. Maka yang akan menyumbang adalah massa M1, M2, M3, M4, dan M5. Nah, karena M3 berada tepat di 0,0, maka R3-nya 0. Lengan dari M3 adalah 0. Lengan daripada M1 adalah dari 0,0 ke M1. R2 adalah 0,0 ke M2. R3 0. R4 adalah 0,0 ke M4. Dan R5 adalah dari 0,0 ke M5. Sehingga I sistemnya adalah I sama dengan I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5. Dengan I3 sama dengan 0. Dan
I1 adalah M1 kalikan R1 dikuadratkan. Ingat, R adalah lengan dari masing-masing masanya terhadap poros. Kemudian I2 adalah M2 kalikan R2 dikuadratkan. I3 adalah 0, kemudian I4 adalah M4 kalikan R4 kuadratkan, kemudian I5 adalah M5 kalikan R5 yang dikuadratkan. Sehingga kesimpulannya, apabila masanya tunggal, maka rumusnya I sama dengan MR kuadrat. Namun apabila sistem massa, maka I sama dengan I1 plus I2 plus I3 dan seterusnya. Dengan I1 adalah M1R1 kuadrat, I2 adalah M2 kalikan R2 kuadrat, plus I3 adalah M2 kalikan R3 kuadrat. Untuk bahasan torsi atau momen gaya akan ada video berikutnya.